Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membahas soal tes wawasan kebangsaan TWK dengan tema tata negara dan kewarganegaraan. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan disebut A. Teori teokrasi, B. Teori kekuasaan, C. Teori perjanjian, D. Teori kedaulatan, E. Teori kenyataan. Ya, jawabannya adalah A. Teori teokrasi. Soal nomor 2. Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur utama, yaitu A. Rakyat, B. Perjanjian, C. Rekomendasi PBB, D. Pejabat, E. DPR. Ya, jawabannya adalah A. Rakyat. Ya, soal berikutnya. Berdirinya negara Republik Indonesia bukanlah semata-mata menentang penjajah, tetapi bertujuan untuk A. Mengusir Belanda dari bumi Indonesia, B. Memiliki presiden bangsa sendiri, C. Melindungi segenap bangsa dan tanah air, D. Memperoleh kesempatan untuk maju, E. Membangun ketahanan hukum. Ya, jawabannya adalah C. Melindungi segenap bangsa dan tanah air. Soal nomor 4. Tujuan negara Republik Indonesia yang sekaligus menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur adalah A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Mewujudkan keadilan sosial, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Menjaga ketentraman masyarakat, E. Melindungi masyarakat. Jawabannya adalah B. Mewujudkan keadilan sosial. Nomor 5. Suatu negara yang merupakan gabungan dari negara-negara bagian disebut negara A. Serikat, B. Dominion, C. Kesatuan, D. Protektorat, E. Zoni. Ya, jawabannya adalah A. Serikat. Soal nomor 6. Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan dinamakan A. Monarki, B. Oligarki, C. Demokrasi, D. Aristokrasi, E. Tirani. Jawabannya adalah D. Aristokrasi. Soal nomor 7. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi sekarang berlaku di Indonesia adalah A. Undang-undang, B. Keputusan Presiden, C. Ketetapan MPR, D. Undang-undang Dasar, E. Instruksi Presiden. Jawabannya adalah D. Undang-undang Dasar. Nomor 8. Teori perjanjian masyarakat diuraikan oleh A. John Locke, B. Montesquieu, C. Machiavelli, D. J.J. Rousseau, E. Karl Marx. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan perjanjian internasional. A. Pengesahan, perundingan, dan negosiasi. B. Negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. C. Negosiasi, perundingan, dan ratifikasi.
D. Penandatanganan, perundingan, dan signatur. E. Negosiasi, perundingan, signatur. Jawabannya adalah B. Negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Soal nomor 10. Ciri-ciri negara hukum adalah: A. Pengakuan atas HAM termasuk pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM. B. Pemerintah berdasarkan hukum. C. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran HAM. D. Semua jawaban kurang tepat. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 11. Di antara kelebihan dari pemerintahan sistem kabinet presidensil jika dibandingkan dengan sistem kabinet parlementer, pada sistem presidensial: A. Pemerintahannya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat. B. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatif stabil. C. Kebijakan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung pada presiden. D. Presiden dan menteri dapat bekerja sama dengan baik. E. Presiden hanya sebagai kepala negara saja. Jawabannya adalah B. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatif stabil. Nomor 12. Apa yang dimaksud dengan referendum menurut ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983? A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 45. B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi. D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk mengangkat presiden. E. Referendum adalah kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju atas kebijakan pemerintahan yang bersifat mendasar. Jawabannya adalah A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat menyatakan setuju atau tidak terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 45. Nomor 13. Zona ekonomi eksklusif menurut hukum laut internasional adalah: A. Wilayah sebelah darat atau sebelah dalam dari garis pangkal. B. Suatu wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil. Laut diukur dari garis pangkal dari lebar laut teritorial. C. Batas penggalian sumber daya alam yang ada di laut tidak boleh melebihi 200 mil. Laut dari garis pangkal diukur dari lebar laut teritorial. D. Wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal. E. Wilayah laut yang kedalamannya masih 200 meter. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah: A. DPR, B. MPR, C. MA, D. MK, E. Presiden. Jawabannya adalah D. MK.
Nomor 15. Negara yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia adalah A. India, B. Jepang, C. Mesir, D. Malaysia, E. Belanda. Jawabannya adalah C. Mesir. Nomor 16. Maksud dari stelsel aktif yang berhubungan dengan kewarganegaraan adalah seorang yang ingin menjadi warga negara. Seseorang perlu A. memenuhi segala ketentuan yang berlaku, B. memberi sumbangan nyata pada negara, C. berpartisipasi dalam pembangunan, D. mempunyai inisiatif sebagai warga negara, E. memiliki kewarganegaraan ganda. Jawabannya adalah D. mempunyai inisiatif sebagai warga negara. Nomor 17. Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, mempunyai pouvoir réglementaire. Pouvoir réglementaire adalah A. kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah, B. kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, C. kekuasaan untuk menetapkan undang-undang, D. kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, E. kekuasaan untuk menetapkan kebijakan. Jawabannya adalah A. menetapkan peraturan pemerintah. Nomor 18. Wewenang presiden sebagai kepala negara adalah A. mengajukan RUU untuk dibahas bersama DPR, B. menyatakan perang dan perjanjian damai, C. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, D. memberikan gerasi dan rehabilitas, E. menyatakan keadaan bahaya. Jawabannya adalah D. memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nomor 19. Hak kewarganegaraan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan tempat lahirnya adalah A. le sanguinis, B. le soli, C. le soil, D. asas domisil, E. netralisasi. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 20. Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai berikut, kecuali A. peradilan umum, B. peradilan militer, C. peradilan tipikor, D. peradilan tata usaha negara, E. peradilan agama. Ya, jawabannya adalah D. peradilan tata usaha negara. Nomor 21. Politik bebas aktif sebagai prinsip negara Indonesia dalam hubungan internasional dituangkan dalam A. TAP MPR nomor 4/MPR/1973, B. TAP MPR nomor 19/MPR 1966, C. TAP MPR nomor 2/MPR 1978, D. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, E. Perpres 11/PP/1999. Ya, jawabannya adalah A. TAP MPR nomor 4/MPR/1973. Nomor 22. Kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia adalah A. geostrategi, B. geopolitik, C. geomiliter, D. geologi, E. geofilosofis. Jawabannya adalah B. geopolitik. 23. Hak anggota MPR, DPR, dan DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya
Dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya adalah hak A. Hak imunitas, B. Hak administratif, C. Hak protokoler, D. Hak interpelasi, E. Hak budget. Jawabannya adalah C. Hak protokoler. Nomor 24. Menurut zoologi, yang termasuk dalam fungsi-fungsi kekuasaan negara adalah A. Fungsi federatif, B. Fungsi komunikatif, C. Fungsi fasilitatif, D. Fungsi keamanan, E. Fungsi pengawasan. Jawabannya adalah A. Fungsi federatif. Nomor 25. Keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut adalah kewenangan presiden, yaitu A. Grasi, B. Rehabilitasi, A. Amnesti, D. Abolisi, E. Kasasi. Nah, jawabannya adalah D. Abolisi. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.